Pengertian manajemen strategis. Adapun pengertian umum manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang memungkinkan kesesuaian sangat kompetitif antara perusahaan dan lingkungannya, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan kinerja. Perusahaan yang unggul tidak dicapai lewat keberuntungan, melainkan ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh para manajer. Nah, adapun salah satu menurut para ahli mengemukakan, yaitu William F. Gulch pada tahun 1998. Beliau mengemukakan bahwa pengertian manajemen strategis adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada perumusan strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun tujuan manajemen strategi. Setelah memahami pengertian manajemen strategi dan strategi berbagai sudut pandang para ahli, penting juga mengerti tujuan utama dari penerapan manajemen strategi itu. Dalam sebuah organisasi, tujuan ini mencangkup beberapa aspek kunci. Yang pertama itu memberikan arah dalam mencapai tujuan manajemen strategi, bertujuan untuk mengarahkan semua sumber daya agar seluruh dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menjaga kepentingan berbagai pihak. Strategi yang disusun mempertemukan kebutuhan berbagai pihak terkait seperti karyawan, pemegang saham, dan masyarakat untuk memastikan kesuksesan kebijakan yang dibuat. Yang ketiga itu mengantisipasi perubahan. Melalui manajemen strategis, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan dalam menyiapkan pedoman untuk adaptasi dan pengendalian, memperluas kerangka berpikir secara perspektif. Yang keempat itu efektivitas dan efisien. Manajemen strategi bertujuan untuk mengkonsentrasikannya upaya pada peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi, memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Materi selanjutnya yaitu merumuskan strategi kegiatan perusahaan. Yang pertama, strategi portofolio. Strategi portofolio ini berkaitan dengan gabungan unit usaha dan lini produk berpadu secara logis untuk memberikan sinergi dan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya Facebook yang sekarang ini disebut Meta, yang mengakuisisi Instagram dan WhatsApp dan Instagram sebagai bagian dari strategi portofolio untuk memperluas kehadiran mereka di media sosial dan platform pesanan. Yang kedua itu matris BECG atau Boston Consulting Group. Ini tuh alat analisis portofolio yang digunakan untuk mengkategorikan unit bisnis atau produk berdasarkan pangsa pasar yang relatif dan tingkat pertumbuhan pasar. Alat ini membantu perusahaan menentukan strategi investasi yang sesuai untuk tiap unit bisnis atau produk, sehingga dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Contoh penggunaan matris BCG, misalnya sebuah perusahaan elektronik yang memiliki 3 produk utama. Yang pertama itu telepon pintar kategori Star. Kenapa kategori Star? Karena pertumbuhan pasar tinggi dan memiliki pangsa pasar dominan. Yang kedua laptop kategori Cash Crop karena pasarnya ini stabil dan memiliki pangsa pasar kuat. Smartwatch kategori Question Marks. Kenapa dibilang? Karena di pasar yang tumbuh tetapi pasarnya itu masih kecil. Dengan memahami posisi setiap produk dalam matris BCG ini, perusahaan dapat lebih efektif mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan portofolitas di seluruh produk. Yang ketiga, strategi diversifikasi ialah strategi yang digunakan oleh perusahaan memperluas operasi atau produk mereka ke pasar baru atau sektor yang berbeda dengan tujuan mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pertumbuhan dan memperluas usaha perusahaan dalam rangka menghasilkan berbagai barang, jasa yang berharga. Adapun contoh strategi diversifikasi yang berhasil itu Apple.
dari komputer pribadi ke berbagai perangkat digital seperti iPhone, iPad, Appleware hingga layanan seperti Apple Music dan Apple TV. Diversifikasi ini memungkinkan Apple untuk mencapai pasar baru sambil memanfaatkan kemampuan intinya dalam teknologi dan inovasi. Berikutnya itu merumuskan strategi tingkat usaha. Yang pertama, kekuatan kompetitif yang terbagi menjadi 5, yaitu potensi pesaing baru, kebutuhan modal dan penghematan ekonomi yang merupakan contoh dua potensi dapat mencegah munculnya pesaing baru. Berikutnya itu daya tawar pembeli. Pelanggan yang cerdas menjadi pelanggan yang berdayakan. Internet memungkinkan pelanggan mengakses beragam informasi mengenai barang, jasa, dan pesaing sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Berikutnya itu daya tawar pemasok. Pemasukan pemasok dan ketersediaan pemasok pengganti merupakan faktor-faktor penting yang menentukan daya tawar pemasok. Yang berikutnya ancaman produk pengganti. Kekuatan alternatif dan pengganti produk perusahaan dapat mempengaruhi oleh perubahan biaya atau tren. Misalnya nih, peningkatan kesadaran pelanggan akan kesehatan dapat melunturkan loyalitas pelanggan. Berikutnya persaingan antar kompetitif. Dengan meningkatkan kekuatan internet dan teknologi informasi, perusahaan makin sulit membedakan diri dengan para pesaing mereka. Yang terakhir itu strategi kompetitif terbagi menjadi 2. Yang pertama di strategi diferensiasi, yaitu melibatkan upaya untuk membedakan produk atau layanan perusahaan dengan produk layanan perusahaan lain. Contohnya nih, satu produk sepatu Nike, produk olahraga inovatif mengembangkan teknologi inovatif dalam sepatu dan perlengkapan olahraga. Nike berhasil membangunkan loyalitas mereka yang kuat melalui diferensi produk yang inovatif dan pemasaran yang lebih kayak emosional, itu membuat konsumen itu merasa terhubung dengan nilai dan gaya hidup yang kekinian. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Dengan strategi kepemimpinan biaya, perusahaan berusaha keras mencari fasilitas yang efisien, mengurangi biaya dan mengontrol produksi dengan ketat agar lebih efisien dari pesaingnya. Yang terakhir, fokus. Melalui strategi fokus, perusahaan berkonsentrasi untuk pasar wilayah atau kelompok pembeli tertentu. Proses manajemen strategis terbagi menjadi 4. Yang pertama, perumusan versus pelaksanaan strategi. Perumusan strategi mencakup perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan serta membuat rencana strategi spesifik. Perumusan strategi atau strategi formulation dapat mencakup evaluasi masalah-masalah di lingkungan internal maupun eksternal dan integrasi hasil evaluasi tersebut ke dalam tujuan dan strategi. Yang kedua, analisis SWOT. Tahukah kalian apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor lingkungan perusahaan, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT atau SWOT analis mencakup upaya-upaya untuk mengenali kekuatan, kelemahan, dan peluang. Misalnya untuk diri sendiri itu contohnya kekuatannya itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, analitis yang baik, disiplin tinggi, dan mampu mengatur manajemen waktu yang baik. Sedangkan kelemahannya itu sulit sekali untuk mengatakan tidak, sulit bekerja dalam tim, dan kurangnya percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan internal. Kekuatan adalah karakteristik internal positif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk mencapai tujuan strategisnya. Sedangkan kelemahan adalah karakteristik internal yang dapat menghambat atau membatasi kinerja perusahaan. Dan yang terakhir itu kekuatan ancaman eksternal. Kekuatan dan ancaman eksternal kekuntan adalah karakteristik lingkungan eksternal yang berpotensi membantu perusahaan mencapai atau melampaui tujuan strategisnya. Ancaman adalah karakteristik lingkungan eksternal yang menghambat perusahaan mencapai tujuan strategisnya. Lingkungan umum mencakup sektor-sektor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap perusahaan, tetapi tetap harus dipahami dan disertakan dalam perilaku strategis. Lingkungan umum meliputi perkembangan teknologi, peristiwa ekonomi, legal politik, dan internasional, sumber daya alam, serta perubahan sosiokultural. Nah, yang pertama itu tren baru di bidang strategi. Perusahaan-perusahaan mengalami histeria, merger dan akuisisi selama beberapa tahun terakhir. Morgan dan Ban-On melakukan merger atau membeli Cingular, dan Disney melakukan merger dengan ABC. Beberapa perusahaan masih berupaya memperoleh atau mempertahankan keunggulan bersaing dengan menambah kemampuan baru lewat merger dan akuisisi. Nah, yang kedua itu inovasi dari dalam. Pendekatan strategis yang disebut dengan kemampuan dinamis berarti bahwa para manajer berfokus pada melakukan lebih banyak upaya peningkatan dan pengembangan dengan memanfaatkan aset atau kemampuan dan kompetensi yang sudah dimiliki perusahaan guna atau memperoleh keunggulan bersaing yang terjaga. Nah, yang kedua itu kemitraan strategis. Inovasi internal yang tidak berarti bahwa perusahaan selalu bekerja sendiri, kerjasama dengan perusahaan lain. Bahkan terkadang dengan pesaing merupakan unsur penting dari cara perusahaan sukses memasuki bidang usaha baru. Kedua perusahaan ini sama-sama bersaing ketat di bidang usaha produk pembersih dan pemurnian air, tetapi memperoleh keuntungan dengan bekerja sama melalui produk pembungkus plastik baru. Internet atau mendorong sekaligus mendukung gerakan pemikiran kemitraan atau kemampuan untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mulus, mengkomunikasikan informasi, bertukar pemikiran, dan bekerja sama dengan proyek-proyek rumit melalui internet berarti bahwa perusahaan-perusahaan seperti Citigroup dan Herman Miller mampu memasuki usaha yang benar-benar baru dengan menjalin kemitraan di bidang usaha yang tak terbayangkan sebelumnya. Manajemen strategi. 1. Strategi global. Teman-teman tahu tidak, strategi global adalah rencana perusahaan atau organisasi untuk bersaing dan beroperasi di pasar internasional. Tujuan dari strategi global itu teman-teman untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan daya saing, dan mencapai efisiensi di berbagai negara. Dari hasil penelusuran saya, perusahaan yang beroperasi secara global yang umum menggunakan 3 strategi, yaitu pertama, 1. Globalisasi, 2. Strategi multidomestik, 3. Strategi transnasional. Apa sih globalisasi, strategi globalisasi? Nah, strategi globalisasi itu teman-teman, kenapa beberapa perusahaan menggunakan strategi globalisasi? Ada yang tahu? Nah, karena ketika suatu perusahaan memiliki strategi globalisasi, berarti desain produk dan strategi pengiklanan di seluruh dunia secara terstandardisasi. Apa sih itu
secara terstandardisasi. Standardisasi itu teman-teman, proses membuat sesuatu sesuai dengan standar-standar atau aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, contohnya seperti barang elektronik diekspor ke Cina. Perusahaan Indonesia membuat barang elektronik semisal laptop. Nah, berarti fitur-fitur yang disediakan oleh laptop dari perusahaan Indonesia itu sama dengan laptop yang diekspor ke negara Cina tersebut, teman-teman. Tidak beda-beda, tidak membedakan ya fitur-fiturnya. Nah, kedua, strategi multidomestik. Ketika perusahaan memiliki strategi multidomestik, berarti persaingan di setiap negara ditangani secara terpisah dengan negara lain. Oleh karena itu, perusahaan multinasional hadir di banyak negara, namun mendorong agar pemasaran, pengiklanan, dan desain produk diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan tertentu di setiap negara, teman-teman. Jadi contoh sederhananya itu teman-teman yaitu McDonald. Nah, teman-teman sudah familiar dengan kata-kata McDonald kan? Nah, perusahaan multinasional yaitu McDonald itu berasal dari Amerika Serikat. Namun, ketika membuka McDonald di Indonesia, maka perusahaan itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan di negara, teman-teman, di negara kita yaitu Indonesia. Seperti contoh sederhananya yaitu McDonald di Indonesia kan pakai nasi di beberapa menunya, menyediakan paket nasi dan ayam goreng. Sedangkan di Amerika Serikat, teman-teman, di Amerika Serikat mereka memakannya dengan kentang goreng. Itu adalah contoh sederhananya. Nah, dan yang ketiga yaitu strategi transnasional. Ini bertujuan mencapai integrasi global sekaligus daya respon nasional. Jadi teman-teman, strategi ini berupaya mencapai keseimbangan antara efisiensi global dan adaptasi lokal. Contoh sederhananya itu yang seperti sudah saya jelaskan. Strategi multidomestik, seperti kita ambil contoh sederhananya lagi yaitu McDonald. Di India hamburger McDonald tidak memakai daging sapi, sedangkan di Indonesia McDonald menyediakan nasi pada menu, dan sedangkan di luar negeri seperti Amerika Serikat memakai kentang, teman-teman. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu penerapan strategi, teman-teman. Nah, langkah terakhir dalam proses manajemen strategi adalah penerapan strategi, yaitu bagaimana strategi ditetapkan atau dilaksanakan, teman-teman. Banyak orang berpendapat bahwa penerapan merupakan bagian terpenting sekaligus tersulit dari manajemen strategis, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan.